Banyak sekali pemain Nintendo Switch Lite yang pasti pernah terlintas di kepalanya gimana sih rasanya untuk memainkan Nintendo Switch Lite dengan mode tabletop, yang dimana kita bisa santai duduk ataupun kita bermain couch co-op dengan teman kita, tetapi kita hanya punya Nintendo Switch Lite. Jadi gimana sih kira-kira dan apakah mungkin kita memainkan mode seperti itu dengan Nintendo Switch Lite? Jadi di sini aku pengen nge-share ke teman-teman beberapa persiapan yang teman-teman harus lakukan jika teman-teman pengen bermain mode tabletop dengan Nintendo Switch Lite kalian, dan sekaligus aku bakal nge-share ke teman-teman semua gimana caranya menghubungkan Joy-Con kalian ke Nintendo Switch Lite. Yang pertama tentu saja teman-teman harus memiliki yang namanya Joy-Con. Yang pertama itu udah pasti wajib, namanya juga teman-teman mau mainkan tabletop, teman-teman udah pasti harus membutuhkan external Joy-Con. Nah, di sini mungkin banyak sekali orang-orang bingung, haruskah kita membeli yang original atau apakah kita lebih bagus membeli yang dari perusahaan pihak ketiga atau yang tidak resmi. Nah, kalau misalnya aku pribadi, aku bakal merekomen lebih bagus untuk jangka panjang dan juga untuk experience yang lebih immersive lagi, lebih bagus kita membeli Joy-Con yang asli, walaupun mungkin memang agak tambahan 200 ribuan atau 300 ribu, tetapi teman-teman akan mendapatkan sensasi yang baru, yaitu ada HD Rumble yang bisa dibilang kalau misalnya teman-teman memainkan beberapa game yang intens, itu bisa memberikan vibrasi atau vibrate di controller sehingga teman-teman makin terasa asik dan juga intens. Dan kedua, kalau misalnya teman-teman pecinta atau pengoleksi Amiibo, teman-teman juga bisa menggunakan Amiibo teman-teman ke controller Joy-Con ini, walaupun memang di Switch Lite juga bisa, tetapi ya ini adalah sebuah additional feature atau fitur tambahan yang menurutku itu cukup worth it, apalagi kalau misalnya nanti kedepannya teman-teman juga mau transisi ke Nintendo Switch V1, V2 ataupun OLED. Nah, yang kedua adalah teman-teman harus membutuhkan yang namanya hand grip. Nah, di sini aku ada merek Ine. Ini adalah salah satu hand grip yang mungkin cukup basic dan mungkin hampir semua orang miliki karena harganya cukup affordable. Dan selain itu, dia juga bisa kita gunakan untuk mengecas Joy-Con kalian. Jadi teman-teman harus tahu kalau Joy-Con itu baterainya tidak unlimited, Joy-Con itu harus dicas. Nah, dengan adanya hand grip ini, teman-teman tuh bisa menggabungkan Joy-Con kalian menjadi controller tambahan atau pro controller. Jadi ini adalah yang pertama. Jadi teman-teman tuh kalau mau main tabletop, misalnya teman-teman lagi main sendiri, teman-teman udah pasti membutuhkan yang namanya hand grip. Jadi di sini teman-teman bisa bermain dengan sangat enak, nyaman nih, walaupun kelihatannya agak aneh, tetapi nyaman. Jujur, aku udah pakai beberapa kali dan juga udah memainkan gamenya dengan cukup lama durasinya dan jujur nyaman banget. Habis itu yang kedua, di sini kalau teman-teman lihat di tengah itu ada lubang USB Type-C yang dimana teman-teman bisa gunakan untuk mengecas Joy-Con kalian. Jadi kalau misalnya teman-teman baru beli Joy-Con pasti lowbat dan bisa teman-teman gunakan untuk cas. Jadi ini bisa dibilang satu alat tapi dua fungsi. Jadi teman-teman tuh nggak perlu habisin uang lagi untuk membeli charger atau bisa bilang dock ya, charger dock gitu ya untuk Joy-Con kalian gitu ya teman-teman semua. Nah, yang ketiga ini last but not least, ini adalah tempat stand. Ini tempatnya simple banget ya teman-teman, bentuknya segitiga. Jadi teman-teman pasti membutuhkan satu tempat untuk Nintendo Switch Lite kalian untuk bisa bersender. Daripada teman-teman menggunakan bantal ataupun benda lain, teman-teman pasti perlu ada satu tempat untuk teman-teman sender. Dan ini adalah tempat yang sebenarnya ini berfungsi, juga ada dua fungsi. Yang pertama selain tempat berdiri, di sini ya contohnya, tetapi fungsi kedua adalah ini digunakan untuk ngecas sebenarnya. Jadi ini menggunakan Type-C, cuman aku pribadi tidak rekomen untuk main game sambil sambil ngecas karena takutnya nanti kena di baterai. Terus kedua membuat Switch kalian menjadi lebih panas. Jadi aku pribadi nggak gitu rekomen. Jadi ini aku dari awal beli juga hanya digunakan untuk tempat stand untuk menyimpan Nintendo Switch Lite-nya. Jadi benar-benar nggak pernah digunakan untuk ngecas. Atau mungkin kalau misalnya teman-teman sudah punya case atau tas untuk Nintendo Switch Lite kalian yang ada mode tempat gininya segitiga, itu teman-teman juga bisa pakai untuk gunakan Switch Lite kalian tuh bersender di situ. Jadi ini adalah beberapa preparation atau hal-hal yang harus teman-teman siapkan sebelum teman-teman mengkonekkan atau menghubungkan Joy-Con kalian ke Nintendo Switch Lite. Nah, sekarang inilah waktunya kita pelajari gimana sih cara menghubungkan Joy-Con kalian ke Nintendo Switch Lite. Oke, jadi caranya gampang banget. Pertama-tama teman-teman pergi ke Nintendo Switch Lite kalian dan teman-teman pergi ke
menu controller. Nah, teman-teman di sini tinggal pergi ke menu controller dan di sini teman-teman pilih pilihan yang pertama yaitu change grip atau order. Jadi teman-teman tinggal pencet aja. Dan di sini teman-teman akan diminta untuk menyalakan Bluetooth dari controller kalian. Nah, di sini in case adalah Joy-Con ya teman-teman semua, di sini teman-teman bisa tekan tombol buletan ini ya teman-teman yang teman-teman lihat di sini. Ini teman-teman tinggal tahan aja dan nanti kita akan bisa langsung melakukan connect gitu ya teman-teman. Nah, gini caranya, teman-teman kita tinggal tahan aja sampai nanti situ ada lampunya mulai gerak-gerak teman-teman dan ada suaranya. Dan di sini teman-teman bisa melihat ada tulisan pair. Di situ juga udah mulai muncul ya ikonnya dan teman-teman tinggal lakukan hal yang sama di Joy-Con yang sebelahnya. Di sini ada buletannya juga ya teman-teman. Teman-teman tinggal tahan aja sampai nanti lampunya gerak-gerak. Nah, di sini teman-teman tinggal lihat di sini akan muncul pair. Dan teman-teman akan langsung kelihatan di situ. Di sini ya teman-teman semua, di sini ada L dan R sudah aktif dan di sini ketika teman-teman tekan tombol A. Nah, ini ya teman-teman. Kita tekan tombol A ketika kita sudah siap ya teman-teman semua. Nah, itu dia. Teman-teman tekan dulu tombol LR, habis itu teman-teman tinggal tekan tombol A. Jadi ini seperti yang teman-teman lihat sudah terpaired ya teman-teman semua. Jadi ketika tadi kita sudah menghubungkan kedua titik itu, teman-teman harus tekan L dan R di sini teman-teman semua. Yang pertama ya teman-teman. Nah, itu dia. Di sini ada L dan di sini ada LR. Ini dia tombol yang harus kita tekan teman-teman semua. Habis itu kita tinggal tekan tombol A dan di sini kita sudah bisa menggerakkan Joy-Con kalian nih ya teman-teman. Nah, itu dia, kita lihat di seberang ya teman-teman sudah mulai gerak. Termasuk yang kanan juga sudah gerak teman-teman. Jadi ini caranya simple banget untuk teman-teman bisa menghubungkan controller kalian ke Nintendo Switch Lite. Nah, kalau misalnya teman-teman bingung gimana sih caranya memainkan tabletop, yaitu yang dimana ini menjadi player 1 dan yang kedua itu akan menjadi player kedua. Nah, gimana sih caranya? Sama, kita tinggal pergi ke menu controller ya teman-teman semua, kita pencet change grip. Dan di sini bedanya kalau misalnya tadi teman-teman menekan yang buletan yang ada di sini, nah bedanya sekarang kita akan menekan dua tombol biru ini ya teman-teman. Kita tahan di sini. Nah, dan ini akan nanti menjadi player 1. Ini dia teman-teman. Jadi teman-teman lihat modenya itu berbeda ya teman-teman semua. Dia modenya bukan seperti yang tadi berdiri, tetapi dia malah menjadi seperti ini. Nah, kita lakukan yang sama dengan yang controller yang kedua ya teman-teman semua. Nah, di sini kita tinggal melihat aja nih. Di sini ada dua tombol yang warna merah. Oke, ini dia teman-teman, tinggal tahan keduanya. Sama, kita hold dan langsung terpaired. Dan di sini teman-teman sudah bisa bermain mode tabletop yang dimana teman-teman ini bisa menjadi player 1 dan ini player kedua. Jadi benar-benar pertama-tama Jong bilang sorry banget autofocusnya agak-agak lambat. Nah, di sini ya teman-teman sudah bisa menjadi ini dan kita tinggal tekan aja ini teman-teman. Ini dia tombol yang sebelah kanan. Habis itu teman-teman tinggal back dan ini teman-teman udah bisa pakai untuk controller yang pertama. Tapi bedanya teman-teman bukan memainkan seperti ini, tetapi seperti ini ya teman-teman semua. Jadi ini benar-benar berfungsi banget, bisa dua fungsi. Jadi teman-teman sudah bisa memainkan mode tabletop ya baik sendiri maupun couch co-op bersama teman-teman kalian. Jadi sekian dari episode kali ini yang dimana ini adalah series pertama yang kita meresmikan adanya series baru di channel kita yaitu J-Hong 8 Sharing and Review. Jadi benar-benar aku harap teman-teman suka dengan series baru ini yang dimana series ini memiliki tujuan dimana aku bisa nge-share ke teman-teman semua beberapa aksesoris gaming ataupun mungkin secara tech ke depannya atau bisa dibilang hardware favoritku yang mungkin bisa aku share ke teman-teman semua. Tapi pastinya bakalan seputar tentang gaming dan aku harap guide ataupun tutorial hari ini itu bisa membantu teman-teman semua agar teman-teman bisa memainkan Switch Lite kalian menggunakan Joy-Con sehingga teman-teman bisa bermain bersama teman ataupun mungkin teman-teman bermain sendiri dengan mode ataupun yang lebih santai lagi. Jadi teman-teman bisa sambil tiduran, sambil liatin Switch Lite-nya dari jauh. Jadi teman-teman, aku harap guide ini bisa membantu. Pertama-tama sorry banget juga kalau videonya agak-agak susah dalam mengambil autofocus karena lighting di kamar ini agak-agak gelap ya teman-teman semua. Jadi ya bisa dibilang itu yang membuat faktornya. Dan kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan atau masih ada yang kurang jelas, teman-teman boleh langsung komen di bawah. Jangan malu-malu dan jangan sungkan. Kita di sini
lebih bagus kita komunikasi dan juga sharing-sharing agar aku juga mendapatkan feedback apakah teman-teman suka dengan series baru ini atau apakah teman-teman ada guide ataupun misalnya ya kebingungan lainnya yang bisa aku bantu buat teman-teman semua. Jadi sekali lagi jangan lupa like, share, subscribe, share ke teman-teman kalian dan aku akan ketemu teman-teman di episode berikutnya. Until next time.